Selamat datang di Nobar, nongkrong bareng Teen Voice. Hai Teens, selamat datang di program baru Teen Voice, nongkrong bareng alias Nobar. Di segmen ini kita akan banyak diskusi, tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan menarik yang biasanya dibahas di tongkrongan. Ready? Ready. Tapi pertanyaannya sulit nggak sih Kak? Ada kunci jawaban nggak tuh? Susah pakai ujian saya ini. Tenang, saudara perlu takut soal kunci jawaban. Karena tidak mungkin kita nanyain cerita-cerita fisika di sini. Atau ada yang di tongkrongannya biasa bahas cerita-cerita fisika. Kayaknya itu tongkrongan Albert Einstein kali. Tongkrongan sepi langsung. Kesannya rame. Oke, jadi hari ini di segmen kali ini kita sudah bersama dengan Halo. dan juga ada Brian. Halo. Kalau kalian sudah ikut banget soal di Instagram Teen Voice, pasti sudah asing lah dengan Brian Puwajah ya. Kemarin dia sempat handle salah satu segmen di Teen Voice. Dan di Nobar ini kita tidak tanya-tanya random gitu, tapi kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh tim kreatif. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, ini menarik tapi agak aneh juga pertanyaannya. Kalian tahu motor bebek? Tahu. Jadi itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya, tim kreatif. Sangat kreatif. Oh, memang tim kreatif ya. Kenapa orang menyebut motor dengan sebutan motor bebek? Kenapa ya? Kenapa? Karena Kenapa? mungkin bentuknya bebek. Kenapa sama motor ayam Kak? Kan dia masih satu family. Nah, satu family ke mana tuh? Kan dia dalam satu Unggas. Oh, unggas. Sama bebek unggas. Kenapa sih unggas nama motor unggas sama bebek? Oh iya. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Kenapa harus motor bebek? Kenapa ya? Kenapa ya? Kan Mungkin karena Bentuk dia punya jepu suara. Kalau motor bebek ke mana? Kan san mungkin dia kuek. Kan siapa tahu. Coba kita berpikir kenapa dia bernama motor bebek? Berpikir keras. Sabar. Tahu nanti tim kreatif edit ya dirimu. Berpikir keras. Oh gini, bebek kan biasa di air. Tapi sebenarnya motor bebek sudah di air. Kan san mungkin orang bawa Kak. air. Motor terus ketemu bawa air, yang ada ketemu jatuh baru mulus terus jatuh. Oke, berarti bukan itu Bukan alasannya. itu coba alasan sih. Jadi sebenarnya kenapa kira-kira? Minta tim kreatif bikin pertanyaan sama kayak ujian. Padahal tadi kan Sulit janji ya. bilang pertanyaan susah tapi tiba-tiba. Tapi mungkin biasanya memang banyak hal-hal penamaan di kota sekitar tuh yang sebenarnya ketemu juga kalau harus berpikir kenapa dia nama begitu tuh Lebih tambah pusing sih iya nggak sih kan? Kak? Iya, Ini tapi kan ini mikirin. kita kasih tahu ada jawabannya. Oh Jadi ada. Ternyata Untung nggak ada. ada jawaban. Jadi penamaan bebek dalam motor bebek itu sebenarnya mengacu pada model sama kayak yang tadi Brian bilang karena bentuknya kenapa? Kalau dari samping motor bebek itu memang menyerupai bebek karena dia punya fairing tipis yang mirip kayak sayap bebek. Oh gitu. iya, di belakang Coba tuh dilihat kayak motor bebek kayak gimana. agak besar sedikit. Benar, jadi memang benar kayak yang tadi ini Brian bilang kalau memang itu dia nama motor bebek karena memang model bentuknya tuh mirip-mirip dan motor bebek. Oh iya. Nah, masih soal motor. Kan motornya ada beberapa jenis toh, ada motor bebek. Motor apa lah? Motor sport. Motor sport. Motor Matic. listrik. Oh iya, sekarang ada motor listrik. Motor listrik Kalau baru. disuruh milih antara ini 4 motor, Bosang lebih pilih jenis motor yang mana? Kak duluan Sah. Kalau beta lebih pilih bebek ya, karena orang bilang Son Revo son ganteng nah. Betul Son, iya. Sebenarnya pernah ada tren soal Revo yang Iya, tapi itu Revo tuh yang di kota Soe nggak sih Kak? Sandi, ada sempat yang Kak apa ya begitu lupa sempat beberapa waktu yang akhirnya tuh itu ada sendiri pesan ini ganteng. Kak apa komunitas Revo. Iya itu kan. Pernah di kota pernah Soe ada. kayaknya. ya Pernah oke lah viral. gitu. Ini kalau misalnya yang nonton tahu mungkin bisa Bisa komen kasih tahu ya. Satu Salah satu dari penonton ada nih, ada Tahu komunitas ya, Revo. ada Revo, tahu. Jadi kalau Brian kan prefernya motor bebek. Son Revo son ganteng. Brian cukup ganteng pakai Revo. Oke, kalau misalnya Kiki prefernya Kalau apa? beta sih lebih ke motor metik ya Kak. Soalnya tuh kayak beberapa kawan kalau bawa motor-motor sport yang apa, beta satu Sah,
Kayak yang kalau motor yang terlalu tinggi beta susah untuk naik, apalagi beta tuh pendek. Maaf ya, beta tuh pendek, jadi kayak agak sulit begitu. Terus kalau motor metik kan ada banyak tuh, ada Beat, ada apa. Terus beta tuh lebih suka yang dia punya tempat duduk tuh agak besar. Jadi mungkin lebih nyaman gitu. Kan ada juga motor metik yang di belakang tuh kan lumayan lebar. Kaki kiri di Sabang, kaki kanan di Merauke. Turun-turun keram. Mungkin itu di luar motor metik kayak gitu ya. Terus kalau duduk tuh mungkin bebok langsung terlalu sakit ya. Jadi karena terlalu nungging. Kalau motor-motor yang motor ninja. besar-besar tuh kan kayak karena kamu perempuan ya, karena kan orang bilang saudara son ganteng, bukan saudara son cantik ya. Jadi masih aman lah kalau perempuan pakai motor metik. Kalau aku sempat tanya beta suka motor. Boleh Kak, Kak suka motor apa? Beta memang pengguna motor metik, tapi sebenarnya beta pengen punya motor sport kayak keren. Keren sih kalau cewek bawa motor sport. Ya kondisi keuangan belum cukupi aja, jadi ya tolong ya kita doakan subscribe di Voice ya biar kita bisa ada pemasukan gitu. Tapi pernah naik motor listrik Sonde? Soalnya kalau beta Belum pernah nonton listrik. Brian pernah? Pernah, cuman bukan punya sih. Tapi experience naik motor listrik tuh kayak gimana sih? Biasa sih. Cuman minusnya tuh kalau misalnya ketong mau pakai tapi ada musim hujan, dia bisa keluar, bisa kena air. Bisa. Motor listrik tuh dicas atau ke mana Kak? Ya dicas. Tapi memang dia bisa kena air. Iya, bisa. Kalau kena air? Koslet dong, kan mungkin ketong bawa di air, tapi kan kadang-kadang kena strom. Misalnya kayak ada genangan atau apa begitu? Oh, kalau genangan kan apa? Kecuali kena mungkin dalam volume yang besar dalam gitu, volume besar, di body, mesin masuk ke mesin itu bisa. Gitu. Nah, makanya ada plus minus. Tapi memang kalau harga kayaknya motor listrik itu lebih murah deh harga. Kalau harga tapi kurang tahu sih. Tapi harusnya iya. Iya. Berarti motor listrik soalnya perlu pakai bensin leh. Tinggal lebih cas. praktis, tinggal Berarti lebih hemat. Tergantung ya. Oh, Kayaknya iya tergantung. sih. Tapi di satu sisi juga kan kalau hujan dan lain susah bisa dipakai. Iya. Nanti Oh iya, ada plus justru minus. ada plus tapi mungkin minus. kalau yang lebih tahu soal motor listrik boleh. Terus dia sama. punya harga Bisa. lebih murah yang mana? Ya tongkrongan ini sangat tongkrongan ya. Begitulah ya. Tapi kalau misalnya ngomong motor, kan ada beberapa jenis yang Busung pilih nih, kira-kira mana yang lebih. Busung sendiri bisa bawa motor kok Sonda? Bisa. Bisa, Ray Kalau bisa. beta bisa. Beta son bisa. Son bisa? Beta bisa tapi mati. Kamu ngerti gak Son? Bisa. Bisa, tapi mati. Oke. Beta tipe orang yang beta tahu bawa motor tuh, tapi beta bisa belok. Jadi bisa, tapi mati Kak. Jadi Bawa di jalur terus. Oke. Tapi kalau kamu berarti memang Kiki ya, bisa. memang Son bisa. Kalau Brian bisa bawa motor Bisa. sejak kapan dan belajar siapa yang ngajar? Orang tua kok atau bisa Dulu. sendiri atau pergaulan mungkin yang ngajar? Dari beta SMP kelas 3. SMP kelas 3. Berarti Bisa bawa kan motor? bisa bawa Sudah. motor. Iya. Itu beta belajar dari kawan. Jadi beliat beb kawan dong nih kayak semua bisa bawa motor. Beta sayang belum. Coba bilang di beb kawan, tol nah lu ajar beta bawa motor dulu. Jadi akhirnya dia ajar, beta belajar tuh lumayan lama, 2 minggu. Karena dulu tuh kalau orang Kupang bilang beta bawa motor babe. Motor apa? Beta kalau bawa motor babe. Jadi sonde bisa kontrol setir tuh jalan pasti bagatar begini. Saya bisa merek juga. Tapi mulai lancar kapan berarti? Mulai lancar tuh semenjak SMA. Masuk SMA tuh beta kan bawa motor ke sekolah. Jadi Berarti lu SMA motor ke sekolah? ya. Jadi mulai terbiasa lah kalau mau bilang kan tiap hari bawa pasti lama-lama terbiasa. Sampai sekarang. Tapi diizinin orang tua bawa motor ke sekolah? Awalnya sih sonde, cuman karena mana ya? Lebih ke memudahkan transportasi sih. Soalnya kalau misal mau naik bemo, kalau ke sekolah tuh pasti telat kan, katong tahu sa. Bemo nih dia berhenti dia sonde fokus pi antar katong, banyak orang yang dia antar, jadi masih berhenti, jalan pi depan le, ambil penumpang le, kasih turun penumpang le, kan pasti telat pi sekolah. Berarti lu ke SMA memang bawa motor? Iya. Kalau Kiki ke sekolahnya kemana? Kalau beta pribadi, beta tuh anak rantau Kak. Oh, di sini merantau berarti? Iya, beta di kabupaten, di kota son jauh cuy sih. Terus beta tinggalnya di asrama, jadi dalam lingkup sekolah. Tapi karena memang beta tuh kayak punya banyak kegiatan, jadi beta tuh membutuhkan transportasi. Beta kan punya motor tuh, di asrama juga boleh bawa. Jadi beta selalu gunain ya transportasi online lah kalau bisa. Oh, berarti biasa pakai ojek online terus Iya. online. Beda 2 orang di sini, yang satunya boleh bawa motor. Tapi sebenarnya
kayak menurut Usong sebenarnya kan tadi Brian bawa motor ke sekolah. Tapi kalau kita ngomong boleh sonde boleh, sebenarnya Usong fine saya dengan bawa motor ke sekolah. Sebenarnya mungkin kalau kau lihat dari segi apa ya, undang-undang kok. Regulasi kan? Iya, itu kan sebenarnya kan sonde boleh. Mengakui melanggar undang-undang. Kalau itu hanya kan kembali le, kalau misalnya yang tadi bilang kalau kata nebe motor, kan pasti ada deh pung plus minus lah. Kalau bawa motor sendiri kan enak, jadi katong bisa lebih tepat waktu jutaan, jadi bisa lebih set. Tapi kalau Kiki dari sekolah boleh sonde bawa motor, son boleh kok. Secara Dari hukum kan sekolah boleh, intinya punya SIM. intinya punya SIM. Intinya punya SIM, tapi banyak anak-anak yang melanggar. Padahal kan seharusnya, Iya. tapi di usia anak-anak SMA pun sebenarnya belum banyak yang usianya sudah mencukupi untuk bikin Iya, SIM. Kan? apalagi kelas 10, 11 tuh belum lah, umurnya belum mencukupi, kecuali kelas 12 kan Kak. Oke, iya mungkin Iya, sebisa. sebisa. Tapi seharusnya selain itu sudah boleh. Nah ini Brian untuk Brian dan mungkin untuk anak-anak yang juga masih bawa motor ke SMA dengar fakta ini. Teman-teman harus tahu bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor sama kayak yang tadi Kiki bilang itu harus punya SIM sehingga kamu sebenarnya melanggar undang-undang. Pernah kena tilang Waduh. Sonde? Berarti pernah kena tilang kok Sonde? Puji Tuhan saya pernah. Wih, Hukinya kepake. Oke, tapi seharusnya kalau kotong mau ini seharusnya anak SMA dan ini kita sebagai warga negara yang baik harusnya mematuhi hukum. Iya, guys. harus mematuhi. Selain dari regulasi nih sebenarnya kalau kotong lebih fokus ke Kupang lah ini ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan kotong yang sebenarnya khususnya kalau kotong ngomongin anak SMA atau yang memang belum memiliki SIM itu sebenarnya banyak hal-hal yang kalau kotong paksa bawa motor dan langgar ada banyak masalah-masalah yang bisa terjadi ataupun ada hal-hal yang harusnya kotong antisipasi. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan begitu adalah misalnya di Kupang tuh banyak orang yang suka pakai Helm. Apa ini Kak? Cewek. Nah, kalau cewek Begini Kak, kalau ketonga mungkin untuk beta yang muslimah. Jadi kalau pergi begitu tuh beta paling malas pakai helm karena beta kalau buat jilbab nih rapi, apa kalau jilbab sekolah itu kan kayak agak Harus muncak gitu. memastikan, Iya. ya, oke. Terus kalau pakai helm itu nanti kayak ketutup. Jadi harus kita perbaiki lagi dan itu paling males sekali. Ribet ya? Ribet. dia memang suka pakai helm. Ya kalau beta sih iya, tapi karena peraturan beta harus pakai. Tapi pada akhirnya pakai juga. Kalau Brian suka sebenarnya pakai helm. Kalau beta jujur kadang besom suka pakai helm. Soalnya kan kembali le, pi rambut jo. Kalau kau pakai helm nih, sebelum pakai helm nih ganteng-ganteng, rambut rapi. Ya? Apa gaya rambutnya apa? Sekarang. Sekarang namanya burst fade. Oh, ada namanya. Ada namanya sendiri. Buat kawan yang mau nonton mau coba ya silakan. Oke. Jadi selalu pakai helm Jo. Pakai tetap. Hanya kalau kayak dekat saja biasanya pakai. Nah ini padahal kecelakaan tuh bisa terjadi mau jarak dekat, mau jarak jauh, apalagi biasa. Orang Kupang biasa tuh, kadang-kadang tuh kenapa sangat malas jalan kaki. Jadi kayak mau pergi kios dekat sekalipun, kotong akan tetap bawa motor. Sebegitu karena su dekat bawa motor, alasan kedua, sebegitu kebiasaan kedua karena dekat, bilang sama-sama pakai helm. Padahal kecelakaan itu bisa terjadi mau jarak dekat, jarak jauh, bisa terjadi. Ini Brian nih contoh-contoh. Masih banyak justru sebenarnya anak muda yang kayak begini ya. Yang punya SIM, trek-trekan di jalan sama pakai helm, meresahkan masyarakat. Selain dari dua kebiasaan itu adalah satu. Apa tuh? Biasanya kenapa pakai spion, tapi hanya mau pakai satu spion? Itu sebenarnya alasannya apa? Atau kalau soalnya entah pakai spion satu, mau pakai spion, atau pakai spion tapi kasih balik ke depan lah, ke bawah lah, soalnya mau itu sebenarnya Dia punya tujuan Lu apa? jangan sampai lu dia pelaku juga. Sonde. Kalau untuk itu besok deh. Dia pelaku itu triple kill. Tapi nih Kak, itu kalau beta berpikir kayak itu soalnya keren teman. Iya betul lah. Masa pakainya cuma satu, tuh tujuannya apa? Jadi yang kanan lihat spion, yang kiri mana-mana. Tapi Coba pernah mungkin soalnya. teman-teman bisa share kenapa pakai satu sah? Alasannya apa sih? Alasannya apa? Sebenarnya kayaknya normalnya mata manusia melihat tuh kayaknya harusnya pakai dua spion. Iya, karena kalau misalnya kanan lihat, masa kiri yang kayak tadi Kak Brian ngomong balik, jadi kayak gak lucu. Iya aneh sebenarnya. Aneh. Tapi
Dan itu sebenarnya juga kalau misalnya pakai spion cuma satu begitu juga rawan kecelakaan. Oh, iya, Selain dia bahaya untuk diri dia sendiri, bahaya juga untuk orang lain gitu loh. Karena namanya kecelakaan di jalan raya ini kan bukan cuman karena ketong yang sudah hati-hati, bisa jadi ketong so hati-hati, tapi karena orang lain pun keterdoran, ketong juga ikutan kena. Itu sangat bisa terjadi kalau namanya berkendara di jalan ini, semua hal bisa terjadi gitu. Makanya seharusnya hal-hal kayak yang tadi tuh, entah kebiasaan pakai helm lah, terus spion cuma satu, seharusnya ini kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya sudah, ya memang behavior kita begitu, tapi seharusnya harus sebaiknya diubah. tidak dan harus diubah ya. Ada lagi, belum beres kita mengulik behavior kita di jalan raya, kita orang Kupang ini. Kupas tuntas. Tuntas sampai habis. Ada juga, ini juga meresahkan sih. Apa tuh, orang Kak? suka brum, apa sih dia Oh, namanya? motor racing apa sih, Kak? Motor 2 tak dong. Dua Di Kupang biasa bilang Motor bagas. Bagas. Dua taklat, itulah pokoknya namanya. Gue terlalu berisik, sumpah. Beta kalau di jalan ketemu orang kayak begitu, beta tuh telinga saya. Ini tuh maksudnya apa coba? Sebenarnya kalau kekerasan dibenarkan boleh lempar pakai batu. Soalnya lu kira lu gagak sonde, bener-bener sakit. Kakak, lu sonde keren kalau gas-gas Sebenarnya kalau dari itu biasanya kan bukan mau ini satu gender, tapi memang biasanya pelakunya kan cowok tuh. Cowok. Kalau dari sisi cowok, kenapa suka motor kayak begitu? Atau mungkin lu sonde tapi lu bukan kan? Mungkin bisa cerita alasannya kenapa? Karena nih, kalau beta sih sonde terlalu suka yang berisik. Bahkan beta kalau misalnya di pinggir jalan, beta dengar motor begitu, mood langsung hilang. Karena sangat mengganggu telinga. Dan juga kalau misalnya beta kawan-kawan dong, lebih ke hobi sih. Mungkin kan dari satu kawan di kawan lain, jadi kayak dia lihat, oh ini kayak keren, jadi ikut-ikut. Nah begitu. Makanya sekarang kan rame tuh yang Blair. Oh, komunitas-komunitas, mereka tuh punya iya, sendiri. komunitas-komunitas. Oh gitu ya. Kalau masuk komunitas itu mungkin lebih keren. Ya mungkin ya masih mencari eksistensinya tuh kepada orang-orang di mana dia berada, lingkungan di mana, komunitas di mana dia berada. Oke, menarik. Nah, ini Menarik ya. sekarang tiba-tiba setelah ngomongin kebiasaan orang-orang yang tadi di jalan yang mungkin bukan Bel lakukan, sekarang Bel tiba-tiba teringat satu kebiasaan berkaitan dengan pengendara motor yang ini Bel sendiri lakukan. Oh, cewek pasti. Apa tuh kira-kira? Em, Oke, Beta kasih tahu ya. Beta tuh beberapa kali motor mogok di jalan karena Beta lupa ganti oli motor. Cewek tuh selalu pakai motor tapi sen pernah diservis atau ganti oli. Intinya bisa Gas. jalan. Intinya gas. Itu motor bisa jalan, aku cuma tahu isi bensin sa. Isi bensin. Iya. Sa. Dulu dia servis dan Mbak Mama tuh kayak beberapa kali, dan biasanya kan kalau satu rusak itu kan merambat ke yang lain-lain kan. Iya. Dan sekali perbaiki itu pengeluarannya bisa banyak sekali. Iya, betul. Sekali perbaiki itu Beta pernah satu kali tembus 1,5. Karena waktu itu entahlah selama dari oli, aki, selama tali gas, tali kipas, kok apa deh nabe, tahu. Yang tiba-tiba Beta lagi jalan begini sampai di lampu merah, motor sama digas, motor mati total. Jadi dan Beta lagi dalam keadaan buru-buru, ada satu kegiatan. Akhirnya ya sudah terpaksa Beta parkir motornya, titipin di orang, kebetulan dekat rumah orang, Beta pesan ojek online, Beta pergi ke itu kegiatan. Besoknya baru Mbak Mama dong urus. Mbak Mama yang ngurus, Beta lepas tangannya, maafkan saya ya Bapak Mama, anaknya. Cewek kan biasa Kebiasaan kalau cewek. jalan mendingan bebeli seblak daripada berganti oli. Betul sebenarnya. Mungkin Beli kalau kayak sebelah kurang lebih ke mungkin beli kopi kali ya. Iya bisa memang bisa kira intinya makan kopi sentau. Intinya- oli sentau. Intinya makan. Selagi motor masih jalan ketong gas terus. Tapi ada juga teman-teman cewek yang biasa begitu, fokusnya bawa motor. Banyak lah, Kak. Rata-rata Beta pun kakak sendiri. sendiri. Beta pun kakak sendiri nih baru-baru sah. Motor tuh mati, Kak. Soalnya bisa dikasih nyala. Ternyata apa? Soalnya diganti oli 3 bulan. Jadi ya sudah mati. jadi sudah yang perbaiki bukan dia, tapi Bebo paman. Tapi repot akhirnya harus dorong Iya, saya ke bengkel dan harus lain-lain. repot. Bella Begitu lagi. sih cewek. Emang cewek begitu. Tapi mau kemana pun cewek san pernah salah. Jadi Oke. Ya. jangan disalahkan Langsung cewek. dengar itu. Aduh, ngomongin cewek san pernah salah, dan kebetulan tadi Be baru habis mengaku salah di Bem Baba dan Mama karena mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Be ingat satu behavior lain. Apa lagi? Coba. Tapi ini sebenarnya ini Beb Mama mungkin bisa marah kalau dengar, tapi memang biasa kalau tuh di jalan sangat sering menemukan satu ras terkuat di muka bumi kita, yaitu Mama yang sen kanan belok kiri. Itu sebenarnya kenapa? Atau misalnya sudah sen kanan, habis itu dia jalan tuh lupa matiin sennya. Nah, itu Betul. juga. Nah Bisa itu juga. kan membahayakan orang sekitar. Terus yang di belakang pasti bingung. Ini sen kanan tapi sen belok-belok.
Pernah punya kejadian kayak Pernah, bahkan sebelum datang ke sini tadi. Oh, Dia ketemu mama, dia son pakai helm, susah nih pakai helm. Jalan sen kanan belok kiri. Nah, kan posisinya kalau orang sen kanan pasti katong ambil kiri karena dia mau belok kanan. B ambil lah di sebelah kiri. Kaget begini sen kanan dia masuk ke kiri. Hampir lah naik. Nah, ini yang tadi Baby bilang Datang sebenarnya. luka-luka. Nah itu untungnya aman ya, aman. Aman. Rian Aman, sini aman. Sampai sini Kak. Sehat. Sehat walafiat. Tapi memang begitu yang Baby bilang tadi bahwasanya kecelakaan di jalan raya itu bisa sangat terjadi hanya bukan karena ketong hati-hati, fokus, pakai helm, segala macam, tapi mungkin orang lain ya. Yang son hati-hati. Jadi diperlukan kesadaran diri masing-masing orang ya, betul. apalagi yang bawa kendaraan. Nah tapi kalau itu tadi, ketong banyak ada masalah-masalah yang ketong memang sering ketemu di jalan. Ada lagi yang busong merasa kayaknya dari itu masalah-masalah tuh paling mengganggu. Busong tuh apa kira-kira? Kalau beta, mama yang sen kanan belok kiri, itu sangat mengganggu menurut beta karena ketong mungkin mengamuk dan marah kayak mereka keras terkuat di muka bumi. Lu memarah pun akan ada dong pembenaran. Kalau kalian berdua apa yang menurut kalian paling mengganggu? Kalau beta karena lopot racing sih Kak. Karena beta kan sudah bawa motor ya, jadi yang tahu ini sen kanan belok kiri beta kan terlalu tahu. Kalau beta itu karena lopot racing karena di jalan begini ada subet mood le. Ini orang tambah begas-begas di samping. Aduh, tambah Mood bad hilang. mood tambah. Berarti Brian sama, yang paling Kalau bikin beta bad mood, knalpot racing. lebih ke mama sih. Sama juga. Soalnya ya itu ketemu marah kan sudah bisa ras terkuat. Nah, dari semua yang tadi ketong soal behavior, ketong cek fakta lagi, terutama yang hobi. Dari tadi yang paling banyak salah dengan THU ini. Oke, faktanya adalah di ini tahun baru-baru ini di tahun 2024, Kapolres Kota Kupang ada melakukan grebek pemilik motor RX King karena laporan dari masyarakat setempat soal ketidaknyamanan terhadap kebisingan motor RX King. Berarti memang ada kasus yang memang masyarakat lapor dan akhirnya Masyarakat resah sama itu racing. Nah, lalu berkaitan dengan masih ada lagi berikutnya berkaitan dengan tadi yang ketong ngomong orang sudah pakai helm lah, terus masih banyak yang biskos dan punya SIM. Ketong recall lagi nih, ada juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu mengatur beberapa hal. Yang pertama, setiap pengendara motor itu harus punya nomor polisi, harus punya SIM, tidak boleh berkendara sambil SMS atau telepon. Betul, ini kita lupa bahas tadi, banyak juga yang berkendara sambil SMS telepon dan kembali lagi tentu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Harus punya standar motor yang lengkap, ini yang tadi kita ngomong, spionnya lengkap, harus punya lampu utama, rem, sen, pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, itu semua harus diperhatikan. Lalu helm yang kita gunakan itu kita bukan cuma berhenti di harus pakai helm, tapi kita juga harus menggunakan helm yang standar SNI. Lalu yang terakhir, tidak boleh bonceng 3 atau lebih. Langsung pernah jadi pelaku bonceng 3? Pernah. Sama. Siapa sih yang selalu pernah? Kayaknya semua pernah. Tapi hanya berani begitu dalam gang, tapi sebenarnya Iya sih, dalam gang. Sasan mungkin Mengaku dosa. Ini Mengaku dosa. luar di jalan besar. Aduh, ini hari ayah belum tabokar sudah. Wah, betul kan ketemu Aib semua terbongkar tuntas di sini hari ini. Nah, karena ketemu semua bakal ketemu Aib, ketemu bahas soal regulasi, ketemu lihat banyak masalah-masalah yang terjadi di jalan raya yang ketemu resahkan, behavior yang sebenarnya ketemu itu buruk, ketemu katakan itu tidak baik, entah itu mengganggu kenyamanan, mengganggu keselamatan kita di jalan dan lain-lain. Kita juga sudah bahas ternyata behavior itu tuh banyak diatur dalam undang-undang, tapi kita masih terlalu acu terhadap itu peraturan yang sudah ada. Nah, di tahun ini nih, di tahun 2024 yang semuanya makin banyak, makin modern, makin banyak pilihan, makin banyak alternatif. Sebenarnya dengan ketong takut ini juga buat kamu yang masih belum bisa berkendara sendiri, yang mungkin juga secara hukum belum memenuhi untuk punya SIM gitu ya, yang mungkin banyak alasan gitu loh. Misalnya bisa juga karena tadi bemo seharusnya di posisi kamu waktu itu yang menakutkan waktu, yang kurang efisien dengan bemo dan memutuskan bawa motor sendiri yang sebenarnya melanggar hukum gitu ya. Kita punya alternatif lain tuh yang bisa ketong ini. Apa tuh alternatifnya Kak? Kalau dari B sendiri, dari BP Experience, karena B waktu SMA juga sangat sibuk, yang suka lompat sana sini, maksudnya dari rumah sekolah ke tempat lomba, kemana-mana. Aktivis banget iya, Kak. jadi semuanya harus serba cepat, efisien, tapi juga pasti nyaman dan aman. Aman Tentu pasti. B biasanya pakai transportasi online. Oke. Biasanya pakai transportasi online. Oh, beta sering. Kebetulan Be bisa bawa motor sendiri sih. Oke. Jadi Be belum pernah. Dan sebenarnya kamu sudah mencukupi juga umurnya berarti ya. Iya. Tapi yang dipermasalahkan adalah contoh yang kurang baik waktu kamu masih SMA dulu. Iya. Seharusnya waktu
atau di momen itu bisa memanfaatkan alternatif yang sudah ada di zaman yang serba canggih dan modern dan juga serba bisa, serba ada, serba bisa gitulah gitu di Iya. zaman ini ya. Tapi kalau misalnya naik transportasi online juga belum tentu selalu aman-aman fun-fun saja. Masih banyak juga yang sebenarnya punya hal yang ditakutkan dan diresahkan. Iya. Jadi bukan cuma resah karena pengendara motor di jalan atau kita yang bawa motor banyak masalah, punya juga keresahan meskipun sudah ada alternatifnya, tetap ada resah. Resahnya tuh misalnya kalau dapat driver terus takut macam-macam Aneh-aneh gitu ya. Apalagi anak-anak cewek. Iya, apalagi anak-anak cewek. Tapi aku sering pakai malahan. Apa yang paling sering dipakai? Kalau beta sih biasanya pakai Grab. Beta pakai Grab. Sama berarti kita. Iya, sudah Memang kita tuh aman, anak nyaman tongkrongan dan banget. hemat. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Tapi kalau experience saya pakai Grab misalnya kayak misalnya beta biasanya kan orang takut tuh, makanya masih banyak yang ragu-ragu pakai. Oke, betul. Kalau misalnya ini experience-nya Gini ya, Kak, kalau misalnya Kak takut dengan ketidaknyamanan, takut aja punya driver bawa Aneh-aneh. lari aneh-aneh, di fitur Grab ini ada fitur safety button, Kak. Jadi benar-benar apa tuh, Kak? Beta tahu. Tapi coba kalau dari kamu yang experience safety button kemana? Iya, jadi kayak misalnya kita tuh bisa memberitahukan orang di luar kayak Share location. share location. Jadi aman banget, guys. Ya, Jangan biasanya Beju takut. gitu karena Beju anak perempuan satu-satunya dan aktivitas tuh biasanya sampai malam. Dulu waktu SMA tuh Beju bisa pulang sekolah jam 9, jam 8. Orang lain pulang sekolah jam 3 sore, jam 2. Beju pulang sekolah pasti selalu malam. Nah, Jadi untungnya Bapak tuh biasanya tuh kalau pakai saya Grab langsung share kalau Bapak live location, Bel lagi sama langsung ada tuh informasi Bel lagi sama driver siapa, atas nama siapa, motor apa, plat berapa dan Bel lagi di mana-mana tuh bisa iya, tahu. dan kita lagi berhenti pun Tahu, tahu gitu. Dan aku juga aktivis, Kak, di sekolah. Jadi sering pulang malam, apalagi aku di asrama kan, nggak ada yang jemput-jemputan, apalagi orang tua kan jauh kan, Kak. Jadi aku sering pakai transportasi online Grab ini dan emang aman banget, nggak ada aneh-aneh lah, Kak. Walaupun aku Sebenarnya aneh-aneh berarti. iya, walaupun aku pernah pakai di jam 11:30, Kak. Setengah 12 malam? Iya, 11:30 malam karena itu hari aku dari kegiatan nari di El Tari dan emang Sabar, kenapa tongkrongan kita tiba-tiba menjadi Kupang Selatan begini? biasa orangnya Jaksel. Oke, jadi terus Jadi tapi aman, Kak. Maksudnya drivernya juga nggak terlalu aneh-aneh. Maksudnya mungkin sudah malam ya, jadi diam-diam tapi aja. Paling aman. Berarti aman Tapi banget. ini juga satu, Be baru tahu juga setelah otak-atik karena Be memang akhir-akhir ini meskipun secara ini punya SIM, tapi Beta juga sekarang masih aktif sekali kan, misalnya handle 10 voice dan handle beberapa kegiatan lain. Capek bawa motor sendiri tuh. Selain dari yang rasa-rasa tuh bawa motor sendiri tuh capek. Mungkin Capek. enak, mungkin apa, tapi biasanya capek dan akhirnya Be memutuskan kemana-mana tuh kalau lagi yang padat yang harus satu hari tuh ada beberapa jadwal, tapi mending pakai transportasi online. Dan Grab juga satu, Be rumah tuh agak di pelosok kabupaten dan biasanya tuh kalau pakai Grab tuh titiknya akurat. Jadi titiknya Beta bisa ada gitu akurat dan kalau misalnya tadi Be sering pulang malam, untungnya di itu tuh ada fitur safety button. Jadi kalau ada kendala ketong takut ada masalah dan lain-lain, ketong bisa tap safety buttonnya Iya. dan itu langsung ngarahin ke nomor kontak darurat di ketong handphone untuk langsung aktif dan pokoknya begitulah. Ada fitur safety button gitu. Kayak gitulah kalau secara Pokoknya aman. Beta Keren. senang sih sebagai sebagai perempuan ya bisa tetap merasa nyaman beraktivitas di tengah. Iya. Apalagi perempuan yang son ada ayang tentu pakai Grab sih. Betul soalnya. Kan Ayang. biasanya lebih takut tuh. Iya. Kalau sama ayang kan aman. Sekarang ada Grab. Jadi Oke, aman. begitu ya. Iya. Kakak sekarang ada ayam? Aduh, pertanyaan sensitif ya. Skip, Kalau skip, kakak? skip. Oh ya, skip sah. Pertanyaan membunuh. Jadi tadi kita udah bahas-bahas soal Grab, kita kan juga sudah punya experience dan teens and all of you guys harus tahu bahwasannya di Kupang sekarang ada layanan yang namanya Grab Bike Hemat. Jadi Grab Bike Hemat itu adalah solusi buat online transportasi yang tentunya ramah di kantong karena harganya itu mulai dari 9 ribuan sa. Karena biasanya selain dari yang kita takutkan tadi, memang biasanya tuh orang pikir-pikir uang Iya, gitu kalau kita beli. harus hemat. Hemat. Tapi ini experience Be yang tadi Be bilang sering pulang malam lompat sana sini, Be pun keuangan puji Tuhan masih aman karena memang harganya juga murah, mulai Iya. dari 9 ribuan dan masih terjangkau lah untuk menurut Beta. Selain dari harganya yang mulai 9 ribuan, dengan Grab Bike Hemat ini juga ada beragam fitur yang tadi beragam security features yang tadi kita sudah bahas. Ada apa tadi tuh? Safety button. Safety button, ada juga bisa menu share my ride. Ride. Ada banyak security feature yang tentunya menjamin ketemu punya keamanan dan kenyamanan. Lalu selain itu juga dengan Grab Bike Hemat tuh ada asuransi perjalanan. Wow. Ya, jadi kita Keren aman. banget. Sehingga
pada akhirnya Grab Bike Hemat itu adalah solusi yang hemat, aman, dan juga nyaman. Apa nih? Ada kuis. Kuis. Sejak kapan tim kreatif? Pertanyaan pertama. Sabar, siap, kuis. Sabar, tarik nafas dulu, tarik nafas, Ini tarik tim nafas. kreatif kenapa? Soalnya sih? tadi bilang pertanyaan gampang, ini tiba-tiba kuis. Oke. Pertanyaan pertama. Ijo-ijo di jalan. Jujur di jalan. Pohon. Pohon jepu daun hijau. Di bawah pohon ada rumput. Ah, Apa ya? Lumut. lumut di mana kak? Kalau habis hujan tuh biasa ada lumut, serius. Lumut di mana di jalan? Di jalan. Oh, bet tahu kenapa kamu bisa ngelola. Kita kan lagi bahas soal Grab, bet tahu. Grab toh? Ah. Driver Grab. Yeay. Pertanyaan kedua. Ada lagi. Wih, berapa pertanyaannya? 9.000 dapat apa ya? Salome. Nasi kuning nggak sih? Nasi kuning 10.000 dong. Sih, kalau nasi kuning di Bepung Kampus 5.000 juga ada. Lah, murah banget kak. 9.000. 9.000. Apa ya? Salome? Bukan. Lagi. Nasi kuning. Kalau Ini kalau gue benar bisa kasih berapa? Kalau gue benar bisa kasih berapa? Traktir nasi kuning, Sasu. Oke, betul. Kamu masih ngomongin soal Grab. Grab Bike Hemat. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, puji Tuhan. Sifat apa yang buat besar nyaman dengan dia? Dia siapa? Dia. Pacar. Kalau Royal lebih nyaman sih. Setia Kalau sih. Royal lebih suka. Oh, setia. Pengertian. Ya pengertian. Pengertian bukan? Royal. Buat mood kembali. Oh, dia. Kalau Apa ya? ya? Nyaman mungkin, nyaman. Aman. Bisa jadi. Nyaman. Oh. Hemat. Aman. Nyaman. Oh. Easy. Udah beres kuisnya. Oke, jadi betul katong untuk itu benar semua kuisnya. Iya. Jadi Tin, sekarang ada Grab Bike Hemat yang harganya mulai dari 9.000-an dan busuk sudah pakai. Yang mana aja Rugi dong. Halo adik-adik SMA Sekota Kupang, perkenalkan di sini saya Ibda Niken Ayu Prabandari Satria Terapan Kepolisian. Saya di sini sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polresta Kupang Kota, mensosialisasikan dan menghimbau kepada seluruh adik-adik SMA di Kota Kupang bahwa betul sesuai dengan peraturan kami yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yaitu pasal 281, yaitu setiap pengendara yang mengendarakan sepeda motor maupun mobil itu wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Apalagi sesuai dengan peraturan polisi nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan SIM, di situ tercantumkan bahwa untuk memiliki SIM baik SIM A, C maupun D itu minimal usia 17 tahun. Kenapa usia 17 tahun? Karena di Kota Kupang terkhususnya usia 17 tahun itu sudah memiliki identitas ataupun KTP. Jadi sudah dinilai dewasa dan mampu untuk berkendara baik fisik maupun psikis. Karena banyak kita lihat usia-usia remaja ataupun ABG itu masih labil. Jadi memang harus disesuaikan yaitu usia 17 tahun. Karena usia di bawah 17 tahun itu masih memiliki psikologis yang tidak stabil, makanya sangat bahaya ketika berkendara baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi itu alasannya kenapa anak SMA itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh berkendara sepeda motor dan mobil, karena ada anak SMA yang mungkin usianya masih di bawah 17 tahun itu dilarang karena ketika dia berkendara belum usia 17 tahun, dia otomatis dia belum punya SIM. Makanya itu dilarang untuk berkendara sepeda motor ataupun mobil. Sedangkan yang sudah usia 17 tahun ke atas itu diperbolehkan memiliki SIM dan juga berkendara. Sekian dan terima kasih.